Ustaz dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain mudah-mudahan yang jawab salam saya sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang sudah punya anak, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang belum punya anak, saya doain semoga cepat dikasih anak. Amin. Yang sudah banyak anak, saya doain biar berhenti beranak. Saya doain semoga yang hadir di sini dijauhkan dari penyakit. Amin. Dari musibah, dari bencana. Amin. Semoga yang punya hutang Allah lunasin hutang-hutang. Lawannya kencang amat, amin. Kelihatan wajah-wajah bermasalah. Saya doain mudah-mudahan yang belum umroh dan haji, Allah mudahin kita buat umroh dan haji. Coba yang pengen umroh, pengen haji, angkat tangannya. Yang pengen umroh, pengen haji, angkat tangannya. Duitnya ada. Ada. Kalau belum jangan diangkat dulu. Nah, kalau udah ada baru diangkat. Tapi ada ibu-ibu saking kepengen ibadah haji, ibu-ibu umur 60 tahunan saking kepengen ibadah haji, sholat wajib nggak pernah ditinggal. Sholat tahajud, sholat duha selalu dikerjain, puasa Senin Kamis dikerjain, dan sering hadir ke majelis taklim. Suatu ketika pengen hadir ke majelis taklim, tiba-tiba di jalan diserempet mobil Mercy. Jatuh tapi dalam keadaan baik. Sang pemilik mobil Mercy turun kemudian minta maaf, Ibu Haji, maaf Bu Haji, saya nggak tahu, saya nggak lihat, mohon maaf Bu Haji. Bu Haji cuma bilang nggak apa-apa Pak, tapi jangan panggil saya Bu Haji karena saya belum haji. Lalu pemilik Mercy ini tergugah hatinya, langsung dia bilang, Ibu, kalau Ibu belum haji karena saya merasa bersalah, insya Allah dalam waktu dekat Ibu saya daftarkan untuk berangkat haji. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau mau berangkat haji gampang, Serempet mobil. sering-sering nyebrang. Kalau Mercy, kalau angkot sama truk dipanggil bukan ibadah haji, dipanggil kehormatan. Jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sama-sama kita hormati dan tentunya sama-sama kita muliakan guru kita bersama yang tadi sudah memberikan ilmunya untuk kita, yaitu Al-Habib Umar Al-Hamid. Kita doakan semoga beliau sehat kembali, pulih kembali, dan terus berdakwah untuk bisa memberikan banyak manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentunya kita doakan pula kepada ketua DKM kita Bapak Haji Sanusi yang saat ini dalam keadaan sakit. Kita baca suratul Fatihah, semoga Allah sehatkan kembali. Amin. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan terus bisa meramaikan masjid bersama jamaahnya, dan tentunya mudah-mudahan membawa keberkahan untuk hidupnya dan keluarga besarnya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan alhamdulillah yang sama-sama terhormati para tokoh PDRI kita juga, yaitu Bapak Haji Umar Dhani, pada para guru lainnya tadi sudah juga pulang, yaitu Bapak Haji Tamrin, alhamdulillah, kemudian Pak Lurah, Bapak Agus ada di sini, kemudian Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang nggak ada catatannya. Jadi mohon maaf guru, mohon maaf Kiai, mohon maaf kepada semua yang hadir, dan lebih khusus kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi jelang siang hari ini, dan insya Allah semua adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita yang subhanallah luar biasa, banyak pesan dan hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, dan tentunya bukan cuma sekedar kita hadir, bukan cuma sekedar kita lihat, bukan cuma sekedar kita dengar, tapi tentunya kita resapi dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena prinsipnya hidup itu, semoga hidup kita hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang selalu senantiasa pengen menjadi orang-orang baik. Amin. Amin. Saya disampaikan sama panitia, Bang Hafiz, ceramah di sini nggak usah lama-lama, karena orang-orang sini masya Allah udah orang-orang yang soleh-solehah semua. Amin. Orang-orang yang sepertinya nggak ada punya masalah. Kami kayak nggak yakin. Orang-orang sini saking solehnya bapak-bapak, masya Allah, sholat Jumat aja berangkatnya Kamis. Ibu-ibu saking solehannya tidur aja pakai seragam pengajian, masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di sini adalah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah, Nabi Muhammad diluar biasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita wajar kalau kita memuliakan Nabi, kalau kita mengagungkan Nabi. Allah saja memuliakan, Allah saja mengagungkan, Allah saja meluar biasakan, dan kita sebagai umatnya wajib mengagungkan, wajib membesarkan, wajib tentunya meluar biasakan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Ibu bapak, senang banget bisa kumpul kayak begini lagi. Allah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Kita bisa hadir di sini biiznillah karena izin Allah, bukan karena kekuasaan kita, kekuatan kita, dan tentunya kita bisa berencana, tapi tentunya Allah yang maha menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha menentukan. Sehebat apapun kita, sebagus apapun rencana kita, kalau Allah nggak izinin belum tentu kita bisa hadir. Kita bisa kumpul kayak begini lagi, udah seneng banget. 2 tahun lalu boro-boro kumpul kayak begini, boro-boro bikin maulid 2 tahun setengah tutup Pak. Banyak ustadz yang nganggur, banyak ustadz yang banting setir. Dan gimana kagak banting setir, Jumatan nggak boleh, betul? Ada yang jual, ada yang jadi supir ojek online. Alhamdulillah, saya juga masya Allah. Ketika ditanya Bang Salim waktu COVID bagaimana, saya cuma bilang COVID mah ujian dari Allah. Saya bersabar, tentunya namanya rezeki sudah diatur oleh Allah. Tapi padahal saya lagi belajar bikin seblak. Saya juga mau tapi kan tentunya masya Allah, kita tuh udah jelas, kita tuh yang namanya yang hidup itu pasti bakal diuji oleh Allah. Iya atau enggak? Iya atau iya? Apalagi saudara-saudara kita saat ini sedang diuji, diberikan ujian musibah dari Allah, gempa,
Dan masya Allah, ada yang berpikir bahwasanya karena di sana di Cianjur saudara-saudara kita sudah banyak yang diperkatakan. Ada yang bilang bahwasanya saudara-saudara kita di sana banyak yang melakukan maksiat. Apa bedanya sama di sini? Betul nggak? Apa bedanya sama Jakarta? Apa bedanya sama yang lain? Udah sama. Betul apa enggak? Iya apa iya? Kita husnuzon saja kepada saudara-saudara kita. Kita harus memiliki empati kepada saudara-saudara kita. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang seperti itu, tentu kita di sini jauh lebih banyak, Pak. Di Jakarta kalau bicara pemerintahan jauh lebih banyak. Betul apa betul? Terus kemudian kalau seandainya kita bicara LGBT di Jakarta jauh lebih banyak. Cuma mungkin belum saatnya kan. Makanya kita doa sama Allah supaya jangan sampai dikasih musibah, jangan sampai dikasih ujian yang begitu berat. Ya Allah, betul apa betul? Iya apa ya, dan kita doain semoga saudara-saudara kita yang dicabut dikasih ketabahan, dikasih kekuatan, dan kita yang di sini memiliki empati. Syukur-syukur remaja masjid, syukur-syukur dewan masjid tentunya bikin satu gerakan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ibu, mereka semua lagi butuh. Gimana dia nggak punya baju, nggak punya pakaian, nggak punya makanan karena lubuh rumahnya. Bagaimana dia mempersiapkan diri untuk ngambil baju, ngambil makanan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selesai dari sini rasa empati kita mulai ada tergerak, bukan cuma sekedar mikir tapi ada actionnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur ibu kita dikasih hidup mahal ibu. Dengan kita hidup, guru saya pernah bilang yang miskin masih ada kesempatan jadi orang kaya selama dia masih hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi orang pintar selama dia masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan jadi orang baik selama dia masih hidup. Tapi hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup harus punya tujuan hidup, yaitu Zat yang Maha Hidup, Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan mati hanya untuk kalau dulu insya saya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukku. Soalnya Pak, di sini alhamdulillah pada pinter ngaji. Saya pernah juga begitu. Ketika saya di hadapan jamaah, saya nanya nih, emang jamaahnya luar biasa, semangat semua. Tapi ketika saya tanya, ibu, rukun Islam ada? Ada. Nah saya mau nanya jumlahnya, ngapa dijawab ada? Ibu, rukun Islam ada? Ada. Ya emang ada, maksudnya ada berapa? Ibu, alhamdulillah tentunya kita masih dikasih kesempatan hidup, dan hadirnya kita di sini adalah untuk apa? Syukur kita kepada Allah, kita dikasih kesempatan hidup, dan dengan hadirnya kita di sini memperbaiki hidup kita agar apa? Agar selalu senantiasa dekat kepada Zat yang Maha Hidup, Allah Subhanahu. Mungkin saat di rumah, mungkin saat dimana kita ada, kita mungkin nggak berpikir, mungkin kita nggak dekat dengan Allah, tapi hadir di peringatan Maulid diingetin lagi untuk selalu senantiasa dekat sama Allah, dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ibu, nggak ada yang tahu Cianjur gempa, mana ada yang tahu mereka bakal ditimpa musibah gempa? Betul apa betul? Ya Allah, mati rahasia Allah. Tapi jelas setiap yang hidup kan pasti bakal mati. Iya apa ya? Setiap yang hidup pasti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Terkadang pagi itu masih nyapu, siangnya mati. Sore masih nyapu, malamnya mati. Enggak aneh, yang aneh sorenya mati, malamnya nyapu. Itu yang mesti dipertanyakan. Jadi setiap yang hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu persis di bagian innalillahi dan tentunya Allah akan menguji kita semua pertama dengan rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan, dan tentunya beritakan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang sabar. Siapa dia? Ketika ditimpa musibah, dia selalu mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kita kudu sadar yang namanya hidup jelas pasti bakal diuji. Yang ganteng, yang cantik diuji oleh Allah. Yang jelek udah jelas. Lah, ngapa sih Bu? Kan saya ngomong apa adanya. Kan setiap yang hidup pasti diuji. Yang ganteng, yang cantik diuji oleh Allah dengan kegantengannya, dengan kecantikannya. Yang jelek rasain sendiri. Itulah ujian. Yang kaya diuji oleh Allah, yang miskin apa lagi? Tapi bagaimana kita bisa lepas dari yang namanya ujian? Dulu saya pernah mengajarkan kepada saya, cara kita bisa lepas dari yang namanya ujian adalah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil wa man aradahuma fa'alaihi bil. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan ingin bahagia di kedua-duanya dengan ilmu. Ketika kita sekolah, tentunya orang yang pernah belajar ketika saat ujian pasti bisa menyikapi ujian dengan jauh lebih baik ketimbang orang yang nggak pernah belajar. Dan tentunya dengan ilmu ini kan yang mengarahkan hidup kita. Bahwasanya ibadah kita secara vertikal kepada Allah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, tentunya semua butuh ilmu. Dan cara untuk mendapatkannya ngaji, cara untuk mendapatkannya belajar, cara untuk mendapatkannya dekat dengan ustaz, dekat dengan ustazah. Supaya apa? Kalau dalam ibadah kita ada satu kebingungan yang kita nggak tahu bahwasanya ibadah ini bagaimana caranya, kita tanya sama ahlinya. Jangan nanya sama YouTube, jangan nanya sama Google. Walaupun jawaban Google benar, walaupun jawaban YouTube benar, tapi kita butuh guru untuk bisa menjelaskan jauh lebih akurat dan lebih benar. Ya Bu ya. Kalau lihat YouTube hanya ingin bahwasannya ketika kita, oh saya pernah ngaji nih sama guru saya tentang ini, lihat-lihat lagi nggak ada masalah. Alhamdulillah. Apalagi ibu-ibu sini, masya Allah, kelihatan wajah-wajah yang seneng banget sama ngaji. Bapak-bapak, tapi biasanya Pak kalau urusan ngaji, ibu-ibu jauh lebih semangat ketimbang bapak-bapak. Semangat dari mana? Lihat ibu-ibu kalau ngaji seragam warna-warni. Saya kalau ngeliat bapak-bapak ngaji seragamnya itu lagi. Baju koko putih dipakai maghrib itu, isya itu, subuh itu, idul fitri itu. Kadang kerah leher dari yang namanya putih sampai kuning, sampai coklat, sampai robek masih dipakai. Jangan ketawa, mikir. Semangat dari mana lagi? Lihat ibu-ibu kalau ngaji banyak yang bawa tas. Saya jarang lihat bapak-bapak ngaji bawa tas ransel, saya jarang lihat. Karena ibu-ibu ngaji bawa tas karena tas banyak manfaatnya. Selain ada make up, ada handphone,
Karena ibu-ibu kalau ngaji bukan cuma sekedar mikirin dirinya, tapi mikirin anak dan suami di rumah. Kadang suami ibu mau ngaji dia nitip. Ya bu ya, jangan lupa ntar bawain kue. Masya Allah, ibu-ibu mau begitu inisiatif. Coba aja taruh makanan depan ibu-ibu sama depan bapak-bapak. Bapak-bapak makan. Ngaji selesai baru dioper-oper itu kalau bapak-bapak. Ibu-ibu ngaji belum kelar rapi beres. Takut nggak keduman. Itu dia. Banyak dan nikmatin aja bu. Alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan hidup dan hadir di peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah banyak sekali saya dengar disampaikan oleh guru kita, oleh Habib kita. Tentunya banyak sekali kisah baginda Nabi yang pantas dijadikan teladan. Kenapa? Kenapa kita harus mencontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita sama Nabi sama-sama manusia. Kita butuh contoh yang sama dengan kita, sama jenisnya, sama ciptaannya, sama-sama manusia supaya kita gampang mencontohnya. Kalau kita disuruh contoh malaikatnya nggak bakal bisa, karena jenis ciptaannya aja udah beda. Karena kita manusia, makanya kita butuh contoh sama dengan kita, sama-sama manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Nabi Muhammad makan sama kita makan, karena Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Nabi Muhammad kita juga manusia. Nabi Muhammad buang air sama dengan kita. Nabi Muhammad buang air, kita juga buang air. Kenapa? Karena Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Nabi Muhammad berumah tangga sama dengan kita, karena Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Cuma beda kualitasnya. Ya bu, basyarun laka basyar, beda kualitasnya. Cuma bedanya dikit. Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad kakinya sampai bengkak-bengkak, sholat malam, terus beristighfar kepada Allah. Kalau udah jelas bakal masuk surga, tapi sholat malam terus sampai kakinya bengkak-bengkak. Di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Sembuh. Ibu-ibu sujud malam tahajud, masuk itu yang namanya sujud, bangunnya lama banget. Diperhatiin sama lakinya, ya Rob, pilih saya Masya Allah. Ketika sujud sampai nangis-nangis, ya Rob. Mungkin menyadari kesalahannya selama hidup, ya Rob. Sujud bisa sampai 5 menit di akhir sujud. Setelah bangun ditanya, Mama, kenapa sujudnya lama banget? Asal berat kok kamu. Beda kualitasnya dengan kita. Ya jelas beda, namanya saja disandingkan. Di samping nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah nama disandingkan, pasti spesial, pasti istimewa. Orang yang pengen memeluk agama Islam harus menggunakan password. Apa passwordnya? La ilaha illallah Muhammadun. Nama Allah disebut dan wajib ada nama Muhammad. Kalau syahadat cuma nyebut nama Allah dan nyebut nama Muhammad nggak sah. Betul bu? Iya apa iya? Ada orang mau masuk Islam cuma sekedar sebut asyhadu an la ilaha illallah. Sudah sebut nama Allah? Enggak, belum sah. Harus melengkap. Berarti tandanya Nabi Muhammad itu spesial. Dari semua nabi, cuma Nabi Muhammad yang sangat spesial karena mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu. Dan Nabi Muhammad ini kan sempurna, lengkap.
Kenapa kita mengikuti baginda Nabi? Karena lengkap. Dan kenapa kita harus sholat? Karena perintah sholat langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad untuk sampai menjalankan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jelas ditunjukkan oleh kita adanya 7 lapis langit. Betul atau betul? Dan kemudian dipertunjukkan oleh Allah dengan adanya surga dan neraka. Terus kemudian berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua nabi, siapa yang mendapatkan spesial seperti itu kalau bukan cuma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita diminta untuk perintah salat, jelas Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat langsung berjumpa dengan Allah. Ya Pak, iya. Betul atau betul? Nabi yang lain enggak sempat, belum sempat dan enggak ada kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Isa aja sepengetahuan dan saya pernah belajar belum sempat sampai menikah belum. Betul atau betul? Bagaimana kita bisa mengikuti tentang bagaimana kalau kita menikah mengikuti nabinya kalau nabinya sendiri belum menikah? Tapi Nabi Muhammad ada jelas, ada fikih tentang bagaimana hubungan berumah tangga. Karena jelas Nabi Muhammad lengkap. Makanya nggak salah kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang paling luar biasa dalam hidup bukan cuma sekadar hidup, bukan cuma sekadar sehat, tapi kita punya iman dan tentunya kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam Nabi Musa terkenal dengan julukannya ataupun gelarnya Kalamullah, bisa berkomunikasi kepada Allah, baru sebatas ngobrol. Pernah pengen jumpa dengan Allah, saking kepengennya tapi tidak sampai terwujud, bahkan kisahnya sampai meledak dulu. Kenapa? Tidak bisa melihat bahwasanya keindahan Allah yang maha dahsyat. Belum sempat berjumpa dengan Allah, tapi Nabi kita sudah berjumpa dengan Allah. Kalau seandainya kita jelaskan tentang surga dan neraka, Nabi kita pernah ditunjukkan oleh Allah adanya surga dan neraka. Jadi ketika kita yakin bahwasannya ada surga dan neraka, karena Rasul kita pernah menyampaikan. Dan apa yang disampaikan Nabi? Karena Nabi pernah langsung diundang oleh Allah untuk bisa melihat bagaimana indahnya surga dan tentunya bagaimana sakitnya di neraka. Nauzubillah min. Ibu, intinya kita hadir di sini. Kalau tadi Habib kita sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana kita untuk mencintai baginda Nabi. Tadi sudah disampaikan hobi nabiku, hobi ahlul bait, hobi qiraatil Quran, dan tentunya kita pengen selepas dari sini kita tergolong orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, tentunya ciri orang beriman dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi ketika nama Allah disebut, hati bergetar. Bergetar karena ada perasaan takut. Hidup ini kita selalu dipantau oleh Allah. Kita selalu diawasi oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita ingin melaksanakan maksiat, kita sadar bahwasanya kita lagi dilihat oleh Allah. Dan tentunya kalau kita tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, kita malu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa yang menyebabkan kita mau jauh dari Allah, padahal nikmat
kasih nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa merasakan, dan nikmat tidak ada di alam semesta ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tentunya iman, ciri orang yang beriman berikutnya adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. karena buat orang-orang yang beriman itu beruntung. Di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Akhirul ayat. Beruntung buat orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan untuk bisa mendapatkan kehusyuan sholat susah. Kenapa? Karena kita sering digoda oleh setan. Dan godaan setan itu meliputi dua hal itu. Ketika kita lagi sholat kita digoda dengan dua faktor. Pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor internal dalam diri kita sendiri. Terkadang ketika kita sholat itu setan ngegodain kita. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Kita suka dibikin lupa, suka dibikin gak fokus. Pernah gak ibu bapak lagi sholat dalam keadaan sujud terus bangun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga atau keempat ya? Rakaat ketiga itu keempat. Ngalamin gak bu? Tapi kalau kita pernah ngaji, kita bingung kayak begitu, kita ragu antara 3 atau 4, ambil paling dikit, ambil 3, sholat terusin sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah sah. Paling kanan nyolek maktum ben sholat zuhur 7 rakaat. Lupa udah banyak. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Suka pengen dibikin buru-buru kelar. Ya bu ya, pengen cepet-cepet kelar. Apalagi kalau udah musim terawih. Wah, itu kalau udah ketemu imam yang bacanya cepet jadi imam favorit. Kapan jadwalnya aja dia bisa tahu. Ya bu ya. Masya Allah, itu kalau lagi anak muda kalau udah sholat terawih, itu kalau ketemu masjid yang bacaannya cepat, itu kabarin ke teman-temannya. Woi, sholat di masjid sono, emang apa? Mantap. Imamnya Fatihah 1 nafas. Yang satu nggak mau kalah, sholat di masjid sono, sholat di mantap. Emang apa? Imamnya udah nggak ada nafas. Begitu. Lah kalau sholat cepat, apalagi di YouTube tuh, kalau udah mau Ramadan suka keluar ke YouTube. Yang sholat taraweh 23 rakaat kurang dari 8 menit, cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk itu anak muda senang mantep nih. Haji. Allahu Akbar. Mantep nih. Kan kasihan aki-aki. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Dia tak mikirin di belakang gimana modelnya. Tuh aki-aki keter. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir Allahu Akbar. Aki-aki langsung sujud. Cucunya bangunin, apa yang sujud? Iya, gua tungguin di sujud. Sholat ditungguin. Memang kalau udah aki-aki mah alhamdulillah semangat kalau untuk yang namanya dekat dengan masjid, ya bu ya, ya pak ya, masya Allah. Kadang kalau yang namanya subuh, yang bukain pagar dia, yang nyalain listrik dia, yang nyalain air dia, yang tomat dia. Itu aki-aki emang begitu.
Baru satu aki-aki udah ajan selesai tunggu komat, datang aki-aki kedua, pede banget namanya aki-aki, udah subuh gelap, pede banget, nggak takut. Dia saking pedenya dia kagak sadar yang dipakai bukan sorban, aduh. Dia meter namanya juga. Aki-aki mah kan kagak ragu dan ragu biarnya nanti terus sorban dipakai. Datang lagi aki-aki ketiga, peci udah bener, koko udah bener, semua sarung udah cakep, masuk. Sendalnya kanan dua-duanya. Tinggal sholat doang, komat udah bertiga aki-aki main dorong-dorongan, udah dua aja dulu. Yang satu kan dua aja dulu. Yang satu itu sampai 6:30 gimana? Sholat kan belum sampai 6:30. Sampai 6:30 belum ada. Digodain terus sama setan. Ya, nah faktor eksternal macam-macam. Kita baru sholat, Allahumma sholli ala ya jemuran habis dah cakap-cakap dah, mana bisa pakai yang dipakai. Baru sholat bismillahirrahmanirrahim. Pak Assalamualaikum Pak. Siapa sini? Ada. Empok kondangan kagak Pak? Mau nitip apa mau ngikut? Kepikiran terus kita begitu. Itu faktor eksternal tuh. Nah apalagi kalau di masjid begini di sholat, apalagi sholat Jumat, sholat tarawih, itu kalau sholat anak kecil kalau bisa agak ke belakang supaya apa? Jangan ganggu kehusuan yang di depan orang yang khusyuk. Tapi anak kecil jangan diusir, biarin ramein masjid, betul nggak? Betul apa betul? Tapi jangan di bagian depan, kecuali dia di sampingnya bapaknya sendiri, karena bapaknya nanti yang akan arahkan, jangan berisik ya. Tapi ketika bapak bawa anak, jangan paling depan, agak mundur, betul? Nasihatin aja cukup. Tapi yang namanya bocah kan kagak ngerti, ya bu ya. Lah sholat, kita lagi sholat, dia main di samping berduaan main ABC 5 dasar. Yang ABC 5 dasar tau kan yang ABC ada berapa? Yang suka nyebutin nama hewan, nama buah-buahan, nama artis. Ya Allah, lagi sholat busuk. Sebelum ABC, sebutin nama-nama artis ya, oke. ABC 5 dasar. Kita sholat tadi sudah A B C D E F G A I J K L M N. Berhenti di N. Nah kita lagi sholat untuk mikir. Artis dari itu sudah berapa? Lanjut main dia, kita sholat ikut mikir. Bocah memang bener kan, kita kadang suka rasa konsen sholat ya. Kadang kagak ada apa-apa, kagak ada yang gangguin kita, ada pikiran kemana-mana, apalagi ada yang gangguin. Sholat apa aja yang ada di depan kita dibacain sama kita. Masya Allah, hebat sarungnya, keras. Wah, kecam semua dibacain. Ya bu ya, supaya kita pulang dari sini kita menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Dan tentunya selepas dari sini kita menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang beriman, yaitu orang yang perbuatan dan ucapannya tidak melakukan perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Kita pulang dari sini jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngomongin tetangga punya apa aja emang udah rezekinya. Kita kalau pengen termotivasi, kalau kita pengen apa yang dipunya sama tetangga, jadikan motivasi. Besok saya pengen beli itu, saya kerja lebih giat lagi, saya semangat, saya doa, saya ikhtiar lebih giat lagi. Jangan suka ngomongin dan jangan suka ngitungin rezeki orang. Udah pada bagiannya, betul apa betul? Iya apa iya? Ya bu, kadang-kadang mah yang suka begitu mah mohon maaf, biasanya suka ngomongin orang laki-laki di rumah aja. Iya, laki-laki mah tetangga beli apa kadang sibuk yang dipikirin. Laki-laki mah gitu ya bu ya, ibu-ibu mah
dari mana lu? Dari warung. Ya Allah, gua belanja cabai naik, semua naik. Masya Allah, mana laki gua duitnya kagak. Gua disuruh belanja ini, belanja untuk ditanya atuh jawabnya 100. Ya, supaya kita terjaga lisan kita. Salamatul ihsan bihifdzi lisan. Salah satu ya, selamatnya seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Amin. Dan juga kemudian lizakati fa'ilun, orang yang selalu senantiasa berjaga. Kemudian li furujihim hafidun, orang yang selalu senantiasa menjaga kehormatannya. Dan tentunya mudah-mudahan hadirnya kita di sini kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menguatkan iman dan selalu senantiasa mau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Fatihah yang kita baca menjadi penyelamat buat kita. Selamat diri kita, selamat keluarga kita, pasangan hidup kita, selamat anak dan garis keturunan kita. Dan tentunya kita memiliki orang tua baik yang ada maupun yang sudah tiada. Semua orang berikan keselamatan pula, selamat hidupnya, selamat di akhiratnya. Dan juga tentunya kita selamatkan bangsa dan negeri ini. Kita baca surah Al-Fatihah. Semoga kita selamatkan, selamat dunia, selamat akhirat. Saya minta tangannya begini, Bu. Kenapa kita begini? Doa minta maaf. Ketika kita minta orang tua juga kita pede banget menjulurkan tangan kita menyampaikan. Ternyata dari doa kita di telapak kanan kita ini ada Asmaul Husna. Tangan kanan ini ada angka 1 dan 18. Kalau yang jelas tulisannya 1 dan 18. Ternyata Asmaul Husnanya adalah Al-Fattah, Zat yang Maha Pembuka Rahmat. Dan sebelah kiri ada 81. 81 ini Asmaul Husnanya adalah Al-Muttaqin, Zat yang Maha memberikan balasan. Makanya kalau doa jangan tanggung-tanggung. Semoga kita dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita di dunia ini karena kasih sayangnya Allah, dan surga yang nanti diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya karena semata-mata bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara mengundang rahmat Allah? Ya tentunya dengan ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kumpulnya kita di sini kita diberikan balasan yang terbaik dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti doa biar dipimpin sama Ustaz dan doa selamat. Saya minta begini lagi, saya ingin ajarkan terapi bahagia dari depan begini, Bu. Pak, kemudian nanti silakan seperti ini agar kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Ikutin saya semua dari depan, semua dari depan, kita sama-sama